Sholli wa salim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir surah Al-Baqarah dari tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh Ahmad Hasan, salah satu ulama Nusantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta kalian di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Wala tulqu biaidikum, dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian, membahayakan diri kalian ila tahlukah, ke dalam kebinasaan. Janganlah kalian membahayakan diri kalian di dalam berbagai hal yang merugikan diri kalian sendiri. Wa ahsinu, dan hendaklah kalian memperbaiki urusan kalian sehingga bisa sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa memperbaiki dirinya di dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bersungguh-sungguh untuk berikhtiar dengan bersedia mengeluarkan apa yang telah Allah anugerahkan untuk jalan Allah, untuk menolong agama Allah. Dan sesungguhnya kalian umat Islam harus mau untuk berjihad fisabilillah, menolong agama Allah, melawan orang-orang kafir yang mereka berusaha untuk meruntuhkan Islam, yang memusuhi umat Islam. Kalian akan berikhtiar dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Dan perbaikilah segala urusan kalian, bertakwa kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menolong agamanya, maka Allah akan menolong kalian. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 berkaitan dengan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyamul hajja wal umrata lillah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan hendaklah kalian menyempurnakan ibadah haji kalian. Rukun haji yang 5, yaitu pertama adalah ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa wal Marwa hingga ke Marwa, dan mencukur atau memotong rambut bertahalul sebagaimana diterangkan oleh syariat Islam. Maka barang siapa yang mengerjakan 5 rukun haji ini, maka sungguh dia telah sah menunaikan ibadah haji. Dan selain rukun itu juga ada beberapa kewajiban haji yang apabila tidak dikerjakan ada dendanya. Dan juga ada beberapa hal yang jika dikerjakan, yaitu hal yang dilarang oleh Allah, justru ada dendanya. Fa'in uhsirtum, maka jika kalian berhalangan, yaitu berhalangan untuk melakukan ibadah haji karena dihalangi oleh orang-orang kafir yang memusuhi Islam, atau hal-hal lain yang menyebabkan kalian tidak dapat menunaikan ibadah sebagaimana mestinya,
maka hendaklah kalian mengirim kurban sebagai ganti ibadah yang dilaksanakan. Mengirim sembelihan kurban onta ataupun sapi ataupun kerbau ataupun kambing. Famastaisara minal hadiya, yaitu bersembelihlah binatang kurban semampu kalian, yakni sekedar apa yang bisa didapatkan pada saat itu. Wala tahliku ru'usakum, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian, rambut kalian, hatta yablughal hadiyu mahillah, hingga kurban itu telah sampai kepada tempatnya. Kurban sampai ke tempatnya maksudnya kalian jangan bercukur sebelum hewan kurban yang kalian kirim itu sampai ke dalam Makkah. Dan jika memungkinkan sampai ke tempat penyembelihan hingga hewan kurban itu disembelih dan dibagikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum maridun, namun apabila ada di antara kalian yang maridun, yang sakit karena tidak bercukur, au bihi adam min ra'sihi, atau ada sesuatu gangguan di kepalanya, fa fidyatum min siyamin, maka hendaklah dia membayar fidyah. Ada gangguan di kepalanya ada banyak kutu, kurap dan lain sebagainya. Orang yang bercukur karena sakit atau karena di kepalanya ada banyak kutu dan sebagainya, maka wajib membayar fidyah atau denda. Fa idza amintum fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin, maka hendaklah orang yang demikian membayar fidyah dengan berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Membayar fidyah ada beberapa hal, sebagaimana dalam beberapa hadis disebutkan puasa untuk membayar fidyah dilakukan selama 3 hari, atau bersedekah makanan sebanyak 3 sok. 1 sok kira-kira sebanyak kaleng susu yang dibagikan kepada orang miskin 6 orang. Atau berkurban sekurang-kurangnya seekor kambing. Jadi orang yang wajib membayar fidyah boleh memilih di antara pilihan tersebut. Fa idza amintum, namun apabila kalian telah merasa aman, tidak dihalangi, faman tamatta'al bil umrati ilal haji, barang siapa yang menunaikan ibadah umroh sebelum ibadah haji, maka hendaklah dia membayar fidyah berupa hewan kurban. Haji dan umroh itu ada 3 hal, yaitu berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Haji ifrad artinya sendiri-sendiri, maksudnya seorang mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian dia mengerjakan umroh. Atau dia mengerjakan umroh sebelum musim haji. Kemudian haji qiran artinya bercampur, yakni seorang berikhram dengan niat untuk mengerjakan haji dan umrah sekaligus, atau dia berikhram untuk umrah terlebih dahulu, kemudian dia sambung dengan ikhram haji ataupun sebaliknya.
Kemudian haji tamattu artinya bersenang-senang, yakni maksudnya seseorang mengerjakan umrah di dalam musim haji. Setelah itu baru mengerjakan ibadah haji. Dinamakan tamattu yakni senang karena mendapatkan kemudahan dan relatif lebih bebas pada masa di antara dua ibadah tersebut.